bisnis bareng teman itu sulit nggak sih? Welcome to BTS Business Talk Series. Nah, hari ini aku udah bersama dengan salah satu anak muda pengusaha yang keren dan tajir melintir, guys. Abil. Halo. Bil, aku mau tanya sama kamu nih. Satu pertanyaan yang mungkin agak sensitif kalau di bisnis ya. Siap. Menurut pandangan kamu nih, bisnis bareng teman itu sulit nggak sih? Bisnis bareng teman ya. Bisnis bareng teman menurut aku sendiri itu adalah gimana ya kita ngomongnya. Kita harus tetap profesional dan gak boleh ngegampangin. Karena apa? Ibaratin kalau misalnya kita bisnis bareng teman itu adalah kan rancu ya antara pertemanan dan bisnis. Itu harus hati-hati banget di tengah-tengahnya. Jadi sebisa mungkin kita pisahin. Ya jatuhnya kan faktor trust ya. Yes. Jangan sampai kita ngerusakin faktor trust itu, kita jelek di teman atau gimana. Pokoknya semuanya harus secara jalurnya, secara sipnya pokoknya gimana ngomong kayak itu gugup juga sih. Tapi pernah nggak lu dikhianatin sama teman lu di bisnis? Kalau dikhianatin, bisnis ada beberapa bisnis yang rancu. Kebetulan aku yang masukin uangnya. Itu pernah sih, kebetulan rugi gede sih. Berapa? Ya, lumayan. Gak apa-apa nih disebutin. Gak apa-apa. Ya, ratusan lah. Ratusan. Wow, gila sih. Tapi di balik itu semua, sekarang kan ada bisnis yang sukses nih. Iya. Ya, karena yang namanya bisnis kan nggak mungkin satu kali atau dua kali doang. Pasti butuh trial dan trial lagi sampai itu benar-benar sukses. Nah, mungkin kamu bisa kasih tahu ke viewers kita nih, apa bisnis yang lagi kamu jalanin sekarang dan perspektif buat kamu jalanin ke depannya. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol, katanya Bil mau buka bisnis baru juga. Itu mungkin bisa dijelasin dong sedikit. Kebetulan kalau sekarang bisnis yang aku lagi jalanin itu adalah kalau di Bali itu ngomongnya lalapan ya. Kalau di Jakarta itu pecel lele atau pecel ayam. Oh ya. Ya. Tapi benar, aku potong bentar. Katanya kalau di Jakarta kita beli lalapan itu cuma sayurnya doang ya? Lalapan itu kalau di Jakarta itu bahasanya itu adalah sayurannya aja, kayak daun kemangi, kayak daun kolnya, sama timun, sama tomat, mungkin kayak gitu aja sih kalau lalapan. Oke. Emang beli pecel ayam gitu, pakai lalapannya nggak? Oh gitu. oke. Lanjut. Apa lagi bisnisnya? Kalau sekarang aku lagi nekunin untuk bisnis ya ayam dan bebek main rakyat. Itu adalah kayak sebuah lalapan gitu. Kebetulan kita sudah berjalan dari mulai 2022 awal, 2022 awal tuh udah mulai sip lah, udah mulai berkembang sampai sekarang 2024. Oke, sekarang udah berapa cabang nih? Kalau sekarang kebetulan cabangnya sudah 3 cabang, di mana aja? Kebetulan ada di Tukumar Barat, di seberang Depo Bangunan, dekat lah dari Depo Bangunan. Abis itu ada di Tukumar Barat juga, yang satu lagi itu di seberang Balikidi, dekat Balikidi. Dan satu lagi ada di Tukat Barito. Nomor 77. Nomor 77. Nanti mau ada buka yang baru lagi? Kebetulan kita masih manage yang 3 dulu ini sih, karena memang ya butuh banyak hal, perintilan yang harus diurus. Nah, pertanyaannya adalah, kamu kan anak muda gitu ya, maksudnya nggak gengsi atau nggak malu nggak sih kalau buka bisnisnya lalapan gitu? Pada secara gimana ya, awalnya itu kan kita pasti normal lah kalau misalnya kayak anak muda, pasti kayak pingin gaya di depan teman-teman. Kenapa nggak coffee shop aja sih? Kenapa nggak apa gitu? Sekarang yang lagi hits kayak bar-bar gitu deh. Coffee shop, kripto dan lain-lain. Tanpa ada maksud gimana ngomongnya. Cuman waktu itu kebetulan lagi COVID, bukan awal-awal COVID, maksudnya kita karena keadaannya bisnis aku yang dulu itu karena COVID turun bisnis keluarga. Kita mau gimana lagi nih gitu. Akhirnya kita harus muter otak dan modalnya nggak banyak. Benar. Timbul lah pikiran kayak apa nih yang paling stabil di antara kayak bisnis. Biasanya kalau yang paling stabil tuh kayak bisnis potong rambut, barbershop mungkin, atau misalnya warung kelontong dan lain-lain. Cuman kalau itu kan kita memang nggak ada basic sama sekali. Benar. Yang paling sip apa nih? Oh ya udah kita buka kalau di Bali lalapan aja deh. Yang penting kita bisa survive, bisa
bayar listrik, Bener. bisa at least ada uang makan dan lain-lain. Itu dimulai dari situ sih. Kalau memang nggak ada modalnya aja sih kalau untuk yang gaya-gaya, cuman keterusan sampai sekarang. Tapi gini, kalau dari pemikiranku adalah bisnis yang keren itu adalah bisnis yang untung, dan bisnis yang untung tuh udah pasti keren. Iya. Jadi whatever your business, mau lalapan mau apapun, kalau lu untung itu keren gitu. Dibandingin kayak lu coba buka coffee shop or something, tapi itu malahan nggak nutup gitu kan, ya sama aja bohong gitu. Nah, kalau dari Abil sendiri nih, apa sih tantangan yang kamu alami selama, kan tadi kita cerita kayak ada banyak bisnis sih yang dilaluin sebelum bisa sampai di My Rakyat ini. Apa sih tantangan terbesar selama kamu membangun My Rakyat ini? Tantangan terbesarnya itu adalah kita berperang dengan bahan baku ya. Oke. Harga bahan baku yang terus naik, Benar. itu susah banget. Karena mau nggak mau kita serba salah. Mau kita naikin di harganya naik, customer hilang. Oke. Kalau misalnya harganya nggak naik, Kita itu yang hilang. kita yang hilang lama-lama. Gitu. Jadi kayak kita bingung nih. Ini makanya percaya nggak percaya, kalau ada berita inflasi dari dari TV atau dari berita manapun di luar, kita kena imbasnya. Serius. Mau dari harga bahan baku yang naik, Betul. mau dari customer yang ibaratin, kita kan ciri khasnya memang masyarakat Betul. yang kalau bisa dibilang menengah sampai menengah ke bawah kan. Itu kayak mungkin dalam pikiran mereka, ya udahlah masak di rumah aja gitu. Mahal beli di luar gitu. Iya gitu. Itu rada hati-hati di situ sih. Kalau dari segi manajemen dan pemasaran sendiri ada tantangan nggak? Kalau untuk manajemen tentunya pasti ada tantangan ya. Kayak tantangannya contoh satu, kalau untuk manajemen gimana caranya kita eman-eman banget, gimana caranya ibaratnya ngertiin yang kerja sama kita, staff-staffnya, karena itu jatuhnya kerja kasar kan. Betul. Jadi memang kita harus ngertiin dia banget, bener-bener ngertiin. Karena kalau nggak di ngertiin, takutnya nanti kayak, ya gue udah kerja kayak gini, gue udah kerja kayak gini nggak dihargain. Itu kadang-kadang suka ada clash, dan sesama staff juga, karena memang ada staff yang lama, ada staff yang baru. Sebisa mungkin kalau di aku, itu semuanya dipukul rata, semuanya sama. Nggak ada yang kayak senioritas gitu. Karena rancu banget dan sering banget gesekan antara staff. Itu sih. Berarti kesulitannya tuh ngurus manusianya ya? SDM-nya. SDM-nya. Oke. Nah, how kamu overcome with it? Gimana ya? Untuk gimana caranya kita Ngadepin itu. Gimana ya? Kita cukup sabar-sabar dan adil aja sih sebenarnya. Jadi kayak karena mereka kan lebih tua semua daripada aku kebanyakan. Jadi kayak kita coba untuk kalau misalnya ada masalah, kita tengahin dengan kayak ngomong baik-baik. Misalnya ada misalnya si A bermasalah sama si B, kita tanya dulu sama sih pada secara umumnya aja gimana, ada apa masalahnya, apa tentang kerjaan atau di luar kerjaan. Kalau misalnya di kerjaan diselesain di saat kerjaannya itu. Cuma kalau misalnya itu eksternal di luar itu ya udah. Pokoknya kalau misalnya di kerjaan secara kita juga ngajarin gimana caranya profesional di dalam kerjaan itu harus. Karena apa, kita nggak mau misalnya masalah-masalah luar ikut masuk ke kerjaan. Karena ibaratnya tiba-tiba kalau misalnya nanti ada customer ngelayanin customer pakai muka cemberut atau gimana, kan kasihan customernya juga. Ya. Bener sih. Nah, kamu umurnya berapa sih sebenarnya? 2021. 2001. Maaf, 2001. Kelahiran 2001. 23. Tapi udah punya 3 cabang bisnis My Rakyat itu. Yes. Wow. Nah, kalau aku dengar itu tentang Sejawat Makmur. Itu apa sih? Sejawat Makmur. Nah, karena misalnya bukan gimana ya? Karena aku sudah bergelut di dunia perlalapan ini cukup, dan aku kira cukup untuk jam terbangnya dan untuk seluk-beluknya, detailnya dan lain-lain dengan kemampuan yang aku punya. Di situ aku ngelihat kayak ada peluang baru untuk sebuah bisnis. Jadi dengan jam terbang aku yang sudah ya mudah-mudahan lumayan untuk kemampuan aku, pokoknya aku menyediakan sarana untuk orang-orang di luar sana. Untuk kalian-kalian yang mau buka kayak lalapan gitu, kita dari Sejawat Makmur nyiapin wadahnya. Gitu. Berarti kayak bantu teman-teman yang kayak pengen punya bisnis tapi nggak pengen ribet buat nyari tahu ABC dan segala macamnya, itu bisa lewat Sejawat Makmur.
Kenapa namanya Sejawat Makmur? Itu sebenarnya sifatnya tujuannya visi misinya itu untuk general, tapi lebih ke kaki lima. Oke. Tapi untuk sekarang ini baru ayam dan bebek atau enggak lalapan aja. Oke. Gitu. Itu kayak franchise gitu ya? Kita lebih ke semi franchise. Semi franchise. Iya, Mbak. Oke. Nah itu startnya dari berapa sih? Startnya itu mulai dari 15.525.000. Oke, berarti buat teman-teman yang mau mulai usaha, mulai bisnis, mungkin bisa dicoba buat hubungi si Abil ya. Nanti kita cantumin nomor teleponnya di sini. Nah, Bil, itu tentang bisnis kamu gitu kan ya. Karena kita dari MBA dan kamu adalah mahasiswa dari MBA yang udah lulus gitu, kita pengen tahu apa sih value atau apa hal-hal yang esensial dari MBA yang bisa kamu terapkan di bisnis kamu, atau jangan-jangan kamu buka bisnis ini karena after kuliah di MBA atau gimana? Kamu boleh dong ceritain story-nya. Kalau kita berhubungan sama MBA ya, kalau di saat aku lulus, sebenarnya bisnis ini dibuka dari setelah aku lulus dari MBA sih. Setelah lulus dari MBA, setelah aku lulus dari MBA, mau nggak mau, dengan kemampuan yang aku punya dari MBA contohnya adalah kayak pertama itu kan kayak digital marketing kan penting banget. Yes. Dan ibaratin yang paling penting menurut aku pribadi itu adalah mental sih. Oke. Jadi nggak perlu gimana ya, pokoknya mental digital marketing itu yang paling aku core yang benar-benar ngaco banget dan berdampak di aku. Mental digital marketing, sama satu lagi tuh untuk kayak manajemennya, gimana caranya ngatur semuanya deh. Tapi kalau menurut kamu nih society di MBA gimana? Kayak teman-teman kamu kan kalau di MBA otomatis anak-anaknya juga berpikir yang kurang lebih mirip sama kamu ya. Gimana? Kalau untuk angkatanku dan mungkin untuk angkatan, kalau aku kan bergaul dengan angkatanku aja. Kalau di angkatanku itu sangat saling suportif orang-orangnya, saling mendukung untuk sama-sama ke atas. Dan kita keluar untuk nongkrong dan lain-lain, itu pembahasannya semuanya tentang pure business. 90% aku berani jamin. Kalau misalnya ada yang nonton, Dedi, Widi, Ananta, halo. Itu teman-teman kamu semuanya. Iya, dan mereka pebisnis yang hebat juga. Nanti kita akan undang mereka juga untuk ngasih sedikit review tentang bisnis mereka juga gitu. Nabil, itu mungkin tentang MBA dan juga tentang bisnis kamu. Aku mau minta satu quotes of the day dari kamu buat teman-teman kita. Quotes of the day ya? Yes. Quotes of the day dari aku pribadi, nggak perlu malu dengan semuanya. Kalau misalnya kamu mau mulai aja dulu, nggak perlu banyak mikir.